Sampurasun, halo Rekanita, mari kita ngoprek, ngobrol perihal Rekanita. Mau nggak ambil makan ya? Kita ngobrol santai ya. Oke, boleh dijawab teh tadi. Ya, jadi Teh Ica, waktu itu aku udah sempat aktif sebenarnya aku udah masuk PC itu, udah menjabat jadi wakil kalau nggak salah ya. Menjabat jadi wakil semenjak periode Teh Leli, Teh Restia gitu. Namun terhalang oleh satu dan lain hal. Apa tuh? Aku masuk kerja, dan itu benar-benar aku convert-cap, aku masuk kerja. Dan kerja itu aku dikontrak sama 2 tahun. Kerja apa? Kerja di NGO internasional, di lembaga sosial kayak gitulah ya. Dan aku itu juga menjadi halangan ya, karena selama 2 tahun pas convert-cap, pas masuk kerja gitu, emang bener-bener aku gimana, dan sempet gak aktif sama sekali di 2 tahun itu, sehingga aku merasa berdosa banget. Teh Leli, Teh Resti, Mohon dimaafkan. maafkan aku. Jadi sempat terhalang ber-IPPNU karena kerja. Iya, karena memang kan kegiatan IPPNU itu pasti hari Sabtu Minggu di waktu-waktu libur sekolah. Sedangkan kerjaan aku itu hanya waktunya Sabtu Minggu aja gitu kan. Jadi bentrok. Bukan bentrok lagi. Jadi pas ada waktu luang hari Senin Selasa kan nggak ada, jarang gitu ya. Jarang kegiatan IPPNU. Begitu. Jadi sempet mau udahan gitu ya. Iya, enggak sih, kalau terpikir udahan sih enggak, cuman ingin menyelesaikan ini dulu. Karena kan kerjaan aku tuh memang sama gitu, positif gitu, nambah keilmuan juga di kerjaan aku juga. Jadi setelah aku dapatkan dari kerjaan kan itu juga pengorganisasian masyarakat. Jadi mudah-mudahan aku juga sekarang bisa mengimplementasikan ke IPPNU gitu, biar lebih meluas lagi. Mantap, bagus ya. Jadi motivasi juga nih buat kita yang kerja dan ber-IPPNU. Banyak kok di luar sana rekanita yang memang kerja tapi dia masih aktif di IPPNU. Jadi ilmu yang didapatkan ketika kerja diimplementasikan untuk organisasi. Itu mantap. Ya, luar biasa. selain ini juga sih, selain dari aku aktif kembali dan karena terpanggil lagi gitu, karena memang aku ingin menebus kesalahanku selama 2 tahun ya. Oh, ini tebusan. Teh Resti, karena memang kayak kemarin tuh gak ngasih apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya dan selanjutnya bahkan sampai akhir hayat gitu ya, aku berada di jalan NU. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Teh Rati menjadi donatur tetap kita di PC IPPNU Purwakarta. Ya enggak lah, amin. kan banyak gitu, banyak lembaga. Ya, maksudnya tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang sudah guru-guru kita sampaikan gitu ya, melalui organisasi kayak gitu. Karena di enggak juga organisasi itu penting ya. Ketika kita menikah pun ya organisasi itu bakal dipakai gitu ya. Iya, betul. Karena kan organisasi itu menyatukan beberapa isi kepala untuk satu tujuan gitu, untuk satu visi misi. Itu kan sulit gitu ya. Iya. Ya, intinya kita berorganisasi lah gitu. Kita belajar gitu kan. Di organisasi kita belajar menemukan aku sama Ica beda, sama-sama keras kepala. Nah, itu bagaimana cara ngebalance-nya. Pokoknya IPPNU tuh belajar gimana apa ya? Belajar gimana caranya bertemu dengan orang banyak, memahami semuanya. Kita tuh belajar kuat mental, kuat fisik, kuat hati, jiwa, kuat debat, kuat adu argumen gitu kan. Ya, banyak lah yang pokoknya bisa kita dapetinnya belajar menahan emosi, belajar tidak egois, belajar pundungan. Pundungan, astagfirullahaladzim. Iya. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan ngobrol kita kali ini. Ada satu lagi. Aku mau tanya sama Teh Rati. Setelah banyak lah
perjalanan yang Terati dapatkan gitu. Mulai dari suka, duka, senang, bahagia, sedih, pahit, segalanya gitu kan pasti dapat gitu di IPPN. Seberapa berartinya IPPNU untuk Terati? Terutama dalam hidup Terati. Gimana ya seberapa berartinya? Ya berarti sekali ya. Sangat berarti karena dari aku mulai masuk MTS sampai sekarang aku masih berada di satu naungan ini di PPNU. Jadi ya berarti banget karena memang aku punya teman dari sini kebanyakan didominasi oleh PPNU. Terus punya jaringan juga, kenal stakeholder, kenal service provider gitu kan. Itu tuh lewat jalur organisasi. Makanya kenapa itu adalah salah satu kelebihan berorganisasi. Kita tuh kenal jaringan-jaringan gitu. Termasuk kan kita lagi usaha ya. Teh Ica juga punya apa usahanya teh? Kia Hampers. Aku punya Rati Flower. Kalau misalkan kita biasa aja tanpa berjejaring, ya kita Gak akan berkembang. Dan itu juga bisa jadi salah satu marketing kita kan. Jadi itu juga salah satu sasaran marketing gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, boleh nih disebutin Terati ini kan punya bisnis gitu. Bisnisnya apa aja? Biar teman-teman juga nge-follow. Terus siapa tahu ada yang minat gitu ya dari luar Purwakarta. Ya. Untuk masalah bisnis, memang sih usia sekarang tuh memang rentan banget ditanya masalah bisnisnya apa, kerjanya apa gitu. Kapan nikah itu benar-benar rentan sekali gitu di usia sekarang. Makanya kenapa sekarang aku hanya melakukan apa yang aku yakini gitu. Do what you believe gitu. Lakukan apa yang kamu percayai. Karena kalau misalkan kita udah percaya, kita bakal yakin. Ketika kita yakin apa yang kita lakukan tidak akan menyeleweng dari pikiran kita gitu. Jadi lakukan apa yang kalian yakini karena memang gitu. Kayak misalkan aku punya usaha ini, kalau misalkan tidak yakin dengan usaha yang saya rintis, ya percuma gitu kan. Jadi mual ageng-ageng lah nyakit tuh bahasa orang Sunda mah mual ageng-ageng mual majeng itu tah. Jadi boleh lah teman-teman kali-kali ya yang lihat boleh di follow nih di sini Rati Flower terus Jawara Kuliner kuliner dan ada lagi kalau misalkan make up aku juga bisa make up ya. Cuman nggak jadi kefokusan aku karena memang aku masih trauma gitu. Trauma dengan masa lalu kan. Kenapa tuh? Wah, aku penasaran. Kenapa tuh? Jangan nanti skip ya. Ya jadi aku tuh punya bisnis juga. Asalnya aku ingin merintis wedding organizer, make up kayak gitu. Cuman berhubung itu adalah komitmen aku dengan diri aku supaya menjalankan ini bersama pasangan. Berhubung aku belum punya pasangan yang benar-benar utuh gitu. Jadi aku belum menjalankan. Nantilah pasangannya belum terpasang. Iya. Ya, punya si pasangan ya. Cuman ingin merintis benar-benar bersama suami gitu. Nantilah kalau punya suami aku rintis benar-benar itu usaha wedding organizer. Ya Allah, kita doain Terati semoga secepatnya dipertemukan dengan pasangan sejati. Setepatnya aja deh, gak usah cepet-cepet. Amin ya robbal alamin. Karena yang cepat belum tentu tepat. Kadang cepet-cepet juga bahaya buat kita gitu. Kita kan belajar berproses. Jadi kita harus menikmati dulu proses kita punya pacar kayak gimana. Jangan asal embat aja, jangan asal hitbah aja, kenal dulu aja. Karena kan kalau nikah itu sekali seumur hidup, jadi jangan sampai gagal kan. Jadi jangan sampai gagal. Ya usahakan ketika memang nggak enak, bilang nggak enak gitu. Berani tegas lah sama diri sendiri. Kalau nggak enak punya pasangan kayak gini ya ngomong aja gitu. Jadi jangan sampai nanti menyesal bercerai-berai. Iya, jadi begitulah. Ya kayaknya kalau kita lanjutkan ngobrolnya nggak akan cukup nih ya. Karena sudah lama tidak bersua, ini baru kali ini loh ya, kita baru ketemu lagi.
setelah kayak Teh Ica sekian. itu jarang ketemu sama aku. Cuman sekalinya ketemu tuh di media udah jadi duta pelajar, udah jadi Miss Muslimah apa sih Purwakarta ya. Jadi luar biasa banget, mantep banget Nah pokoknya. itu mah gitu selewat. Oke. Nah, buat teman-teman mudah-mudahan jadi motivasi nih. Jadi Rekanita di IPPNU itu bukan stuck di IPPNU aja. Terati aja bisa berbisnis, Terati aja bisa bekerja gitu di pekerjaan yang berbasis internasional. Ya kalian kenapa tidak gitu? Kan asal ada kemauan, di situ ada jalan. Ya pokoknya buat zaman sekarang tuh gak ada yang susah. Selagi ada kemauan, kita mau bisnis apapun sekarang tuh udah mudah. Apalagi udah zaman teknologi. Kuasai ilmu teknologi biar kita nggak ketinggalan zaman. Karena memang meskipun jualan sekarang tuh capek, harus bikin konten ya, harus bikin TikTok, bikin Instagram, bikin ini, emang capek tapi mudah untuk mendapatkan rewardnya ke kita gitu, kayak gitu. Karena tidak akan ada hasil yang mengkhianati Proses. Iya, seperti itu atau kebalik. Nah, silakan komen di bawah ya. Ya, pokoknya harus semangat, jangan menyerah. Apapun yang teman-teman lakukan, tetap yakini, percaya bahwa teman-teman bisa mewujudkan apa yang menjadi impian teman-teman, bisa berada di titik senyum terlebar teman-teman gitu ya. Pokoknya semangat. Ya, terima kasih Terati telah menyempatkan waktunya ya. Mudah-mudahan sehat selalu, istiqomah di IPPNU dan semakin sukses usahanya. Dan Amin, buat amin. teman-teman juga boleh nih order sebanyak-banyaknya buat ngedukung Terati, buat ngedukung IPPNU Purwakarta loh. Ya, benar. Ya, oke, terima kasih ya Teh sekali lagi. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses terus usahanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.